Ini mau titip buat Rangga. Buat Rangga. Kok dititipin ke gue? Oh, sebetulnya itu punya adik saya, Lili. Dia mau mamerin hasil ulangan dia ke Rangga. Selama ini kan Rangga yang selalu bantuin dia. Jadi Lili itu kayaknya bangga dan berterima kasih banget. Makanya dia mau ngasih ini. Ya tapi kenapa harus titipin ke gue? Kasih aja sendiri ke orangnya. Memang kamu nggak tahu kalau Rangga lagi tugas di Maluku? Tahu dong. Halo. Ini rumah Cinta ya? Iya. Oh, ini Cinta? Bukan? Oh, maaf. Saya mau tanya, temennya Cinta yang namanya Alia ada di situ? Dari siapa nih? Bilangnya dari rumah. Indra ya? Iya, siapa nih? Halo? Ya para. Sin. Eh, suaranya nggak jelas. Udah gitu putus-putus lagi. Gimana, Indra? Ali ada? Putus, Tante. Pokoknya kalau nyambung, kamu bilang sama dia, malam ini juga dia suruh pulang ya. Pokoknya nggak usah nginep di rumah Cinta. Wah, Tante takut sendirian di rumah deh. Tenang aja, Tante. Debt collector itu nggak bakal ganggu Tante lagi. Iya, mereka takut kan karena ada Indra. Tapi kalau kamu pulang, selama Tante belum bayar mereka, ya mereka akan datang terus, Indra. Halo? Ngapain ada di rumah Alia? Ayo kita makan. Lo maruk apa lapar sih, Mel? Ngerjain deh, pengen aja bilang. Si Maura mana sih? Loh, emang Maura belum keluar? Loh, emang Mora kemana? Maura kan tadi ke WC. Ngupup. Aduh, sakit perut nih. Maura nih bikin gak bisa nalan aja deh. Nggak usah sok sensitif deh, Mil. Tapi bisa keluar kan, Ra? Dikit, tapi kayak masih nyisa deh. Gak enak banget nih gue. Jadi gimana dong? Iya deh, lo mau obat pencahar nggak? Ada tuh Dulcolax. Gue pulang dulu aja ya. Indra, barusan nelfon Alia. Enggak, teman. Oh ya udah, biar tante aja deh yang nanti telepon ke rumah Cinta ya. Maaf, Tante. Emang perlu sekali ya lihat pulang malam ini? Ya paling enggak dia harus tahu kan, Indra, ada ancaman-ancaman dari orang-orang tadi. Kalau gitu apa nggak lebih baik justru Alia jalan pulang dulu? Iya sih. Aduh, tapi Tante nggak perlu takut sendirian di rumah. Tadi kan saya udah bilang, saya jamin mereka nggak bakal datang lagi. Paling nggak sampai minggu depan. kenapa bisa begitu, Indra? Ya, saya bilang sama mereka, saya lunasin. Kamu mau lunasin utang-utang tante? Aduh, Indra, kamu tahu nggak sih utang tante banyak banget. Maaf Tante. Apa betul sampai 90 juta ya? Ya, lo telepon-telepon ya kalau udah bisa PO. Iya, ntar jangan. Mau nggak lu sekarang aja periksa ke dokter kandungan. Kali-kali lo hamil. Hati-hati ya, Ra. Hati ya. Kabarin ya. Pesan gue. Simpenan berlian ibu kamu? Ini modal kerja kita. Model kerja? Saya akan jual motor ini, saya taksir harganya 150 juta. Jadi 90 juta untuk lunasi utang Tante. Sisanya bisa sama-sama kita kelola buat bisnis Tante. Ya, terserah Tante bisnis apa. Oh, enggak, Indra. Enggak. Aduh, tante nggak mau nerima bantuan kamu yang sebanyak itu deh. Tante jangan berpikir saya niat nanam budi ke Tante. Saya ngasih pinjaman ini tulus kok. Ya tapi kenapa sih kamu ngelakuin ini, Indra? Karena saya... Mili, bangun Mili, sarapan.
Ngomong apaan sih tuh anak? Gak tau lah, orang lagi tidur digangguin sih. Untung si Carmen gak di sini, Al. Kalau ada habis tuh anak dikerjain. Carmen jahat. Ye, gue cinta bukan Carmen, Mil. Ini di mana? Di kandang. Ya ampun, jam segini aku udah pada bangun sih. Dasar males. Halo? Hai. Udah. Ini ada Mili sama Alia. Bentar. Dapat salam dari Rangga. Ah, pagi-pagi udah check and recheck. Oh, Rangga. I love you. Good boy. Iya, biasalah Mili. Siapa lagi coba? Iya, kamu lusa jadi ke Maluku? Oh, berapa hari sih? Nganterin kemana? Ke bandara. Jam berapa? Ya, kalau pas lagi hari sekolah nggak bisa. Siapa yang mau ke Maluku, tak? Rangga? Kok lo gak diajak sih? Mau bolos apa gue? Ya, tapi kenapa kemarin dia gak kesini? Kan kalau dia kesini kan, ya dia bisa nitip macem-macem. Dia harus ngejar deadline, Mil. Yalah, tak. Deadline ngapain kejar? Dia kan gak bisa lari. Mili lucu. Sudah lapar. Halo? Oh, iya Tante. Ada, sebentar Tante. Alah, gue gak ada di rumah seminggu juga gak ada yang nyariin. Kok tumben mama ke rumah Tante Tina? Aduh, mama tuh udah lama banget gitu loh nggak ke sana. Jadi ya mama pengen nengokin, kangen. Ya udah, Alia paling balik sorean kali mah. Oke, kalau gitu salam untuk cinta sayang ya. Udah mama. Salam buat Cinta dan Mili. Udah, biarin gue yang angkat. Kalau bukan buat gue juga, biar gue gak pulang seharian. Halo? Halo, Ya dengan siapa? ini Mili ya? Iya, ini Mili. Ini siapa? Ini saya, Taura. Siapa? Gue masih mimpi atau udah bangun ya? Siapa sih, Mil? Halo? Kok kamu bisa tahu aku ada di sini sih? Emang kamu tadi telepon rumah? Enggak. Tapi tadi saya cuma Berarti perasaan kamu pas banget dong. kamu apa kabar? Baik, kamu? Ya, saya baik-baik aja. Udah lama kita nggak ketemu. Iya. Bilang sama teman-teman, saya sekarang udah main musik lagi. Tapi bukan di kafe yang dulu. Oh ya? Di mana? Ya, ntar saya SMS alamatnya. Tapi yang penting, datang ya. Iya. Ya udah. See you, Mel. Bye, Taura. Taura, Mil. Kok lo mesra banget sih sama dia? Tapi jangan cemburu ya, Tak. Loh enggak, bukannya gue cemburu, cuman bukannya lo benci banget sama dia. Benci ya? Kok Lili udah pulang? Udah dong, guru-guru pada rapat. Lagi bikin apa kamu? Ini kertas kado buat apa? Buat bungkus amplop ini. Dibungkus. Buat apa? Buat kado. Kado. Buat siapa? Buat Kak Rangga. Ngasih gituan buat apa sih? Kan Lili mau bilang ke Kak Rangga, kalau hasil ulangan Lili, hasilnya bagus-bagus. Berkat bantuan Kak Rangga. Lili, Kak Putri kan udah bilang, Kak Rangga sekarang udah nggak di sini. Udah pindah ke Amerika. Makanya Lili mau ngirim pakai surat. Memang Lili tahu alamatnya. Memang Kak Putri nggak tahu alamatnya. Kak Rangga jahat. Sampai nggak ngasih tahu alamatnya di Amerika. Memang dia nggak ngasih tahu. Bohong, pasti Kak Putri tahu. Lili, udah ya, sayang. Lili, Ayo, Mada udah nungguin nih. Kata dia banyak naskah yang baru datang. Duluan deh, Tak. Ntar gue nyesel ya. Oke. Udah. Bentar dong, Al.
Tadi gue kelewatan nulis penjelasan bab 3. Yaudah deh gue duluan deh. Cepetan loh. Bentar ya, Tak. Ya. Kenapa, Ra? Pas malam minggu kemarin, di rumah Cinta, lu inget kan gue terima telepon? Enggak. Oh, Emang ada hubungannya sama gue? yang telepon Indra. Oh ya? Tapi nggak ngomongin gue kan? Lebih dari ngomongin lo, Al. Dia sebenarnya mau nelfon lo, dan dia nelfonnya dari rumah lo, tau gak? Dari rumah gue. Tapi, sorry banget, Al. Waktu itu gue rada-rada emosi, dan gue gak tahu mesti gimana. Jadinya, gue gak ngasih tahu lo, dan gue gak nyerahin teleponnya ke lo. Gak apa-apa sih, Ra. Lagian kalau gue terima, gue juga nggak tahu mau ngomong apa lagi sama dia. Pasti banyak yang mau diomongin ke lo. Buktinya, dia sampai datang ke rumah lo. Kenapa nyokap gue nggak cerita ya? Mungkin nyokap lo sama kayak gue kali, Al. Sengaja gak cerita supaya masa lalu sama Indra gak berlarut-larut. Kenapa, Al? Gak apa-apa, biar aja lah. Lu kecewa ya? Enggak. Marah sama gue? Maura, enggak. Yuk, ruang mandi yuk. Bentar, Al. Tolong lu jawab yang jujur. Perasaan lu sama Indra sebenarnya gimana sih sekarang ini? Oh my God. Lu suka ya sama Indra? Bener, lo mau jawaban jujur dari gue, Ra. Sekarang ini, gue masih bingung banget. Gue sendiri gak tahu, Ra, perasaan gue kayak gimana. Please, Ra, tolong jangan nanya-nanya soal itu dulu dong. Ntar kalau gue udah gak bingung, pasti gue cerita sama lo deh. Hai, Al. Mama kenapa gak cerita kalau Indra datang ke sini? Mama memang mau cerita. Kalau Alia gak nanya, Mama gak akan cerita kan? Ya, mungkin. Jadi Mama lebih seneng rahasia-rahasiaan sama Alia. Emang kamu lebih suka sama keterbukaan? Coba deh, lihat deh tampang kamu. Kayaknya kamu lebih suka sama yang namanya permusuhan. Indra, itu dia datang ke sini, dia nawarin bantuan buat kita. Ya kemarin tuh, ya mama masih mikir-mikir gitu loh. Mau nerima atau nolak. Jadi kalau mama cerita kamu dalam suatu kondisi yang gak pasti, ya mama khawatir aja malah itu akan membuat kamu jadi bingung. Jadi menurut Mama, Alia tuh gak pantas dilibatin dalam urusan Indra. Alia, Mama inget gak sih waktu Maura terakhir kali datang ke sini tuh marah-marah sumber masalahnya apaan? Indra kan? Nah terus gak taunya sekarang Mama diem-diem ngejalin hubungan sama Indra dan nganggep kalau Alia tuh gak pantas dilibatin dalam urusan ini. Menurut Mama aneh gak sih tuh, Mah? justru karena mama tahu kamu lagi ada suatu masalah sama Indra, jadi mama harus lebih berhati-hati dalam cerita ke kamu. Gitu loh, Alia. Mama gak usah bermain kata-kata deh, Ma. Bermain kata-kata gimana sih maksud kamu? Jadi mama harus pakai apa untuk ngomong sama kamu? Pakai tangan. Biar kamu lari ke Bogor lagi, kayak anak kecil lagi. Bener kan? Mau lari lagi kamu? Mama udah ketularan sama Papa. Hei! Mana bengkel lu? Hah? Bengkel? Masa motor bagus kayak gitu masuk bengkel? Ya kalau ada waktunya, gimana? Naik ojek. Halo? Maksud lu apa sih, Indra? Datang diem-diem ke rumah gue, baik-baikin nyokap gue. Alia? Nawarin bantuan apa sih, Indra? Lu udah kayak berasa yang paling hebat aja, tau gak? Al. Kamu hati-hati dong kalau ngomong. Kamu bilang aku diem-diem datang ke rumah kamu. Seolah-olah aku sengaja pas kamu nggak ada.
Al, kamu ada di rumah aja aku nggak tahu. Aku tuh mau ketemu kamu. Dia pengen ketemu kamu. Ya udah, terus ngapain? Mau sok jadi pahlawan depan nyokap gue? Biar ada orang datang ke rumah gue, marah-marahin gue, malu-maluin gue lagi. Ya kayak gitu. Al, Ndra, terakhir kali kita ketemu gue ngomong apa? Gue nggak pernah kenal sama lo, Ndra. Selamat siang, Mbak. Siang. Wah, bawa barang baru lagi ya? Enggak, ini mau nitip, tolong kasih ke Rangga ya. Tapi Rangganya lagi tugas luar tuh. Kalau gitu, biar di sini aja dulu. Atau ngasihnya ntar aja kalau Rangganya sudah pulang. Soalnya kalau disimpan di sini malah hilang lagi. Memang perginya lama. Iya, mungkin bisa sampai seminggu lebih. Soalnya jauh sih, Mbak, ke Maluku. Oh, pantesan. Tadi saya telepon ke handphonenya, tapi nggak masuk-masuk. Oh, mungkin waktu Mbak nelpon dia ada di dalam pesawat. Tapi sekarang saya juga susah ngubungin dia. Soalnya dia kan tinggal di daerah terpencil, ya beberapa kilo dari Bandanera. Mbak, Rangga perginya sama siapa? Oh, sendirian tuh. Kirain sama pacarnya. Yah, nganterin ke bandara juga enggak. Pacarnya kan masih sekolah. Iya sih. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Saya terima uangnya. Ya. Terus sekarang ini gimana, Pak? Boleh saya robek? Silakan. Silakan. Ya. Oke. Udah beres ya? Nanti mau robek? Saya aja ya. Oke. Al, masuk sayang. Hei, ya. Kamu masih mau mendengar penjelasan dari Mama? Ya mungkin kamu udah bisa menduga. Mama terlibat hutang yang besar. Karena sejak menjelang perceraian Papa dan Mama tuh harus ngeluarin uang tuh, banyak sekali, Al. Ya untuk pengadilan, pengacara, kontrak rumah. Terus Mama pasrahin semuanya ke ayahnya Indra. Dan sekarang ke Indra. Kamu jangan samain Indra sama ayahnya dong, Al. Itu kata-katanya Indra kan, Mah? Memang. Tapi kenapa sih kita selalu menolak pertolongan orang-orang lain? Paling tidak saat ini kalau kita bisa belajar aja percaya sama Indra, Al. Satu babak persoalan besar yang saat ini Mama hadapi itu bisa teratasi. Itu aja kok yang pengen banget. Mama pengen kamu ngerti. Hei Cinta, baru pulang ya? Kok nggak pernah datang lagi sih ke rumah? Banyak anting model baru loh. Udah kebanyakan. Katanya mau ngajak teman-teman. Sampai sekarang belum jadi. Teman-teman Rangga aja banyak loh yang pesen. Iya tak. Maaf ya. Ini mau titip buat Rangga. Buat Rangga. Kok dititipin ke gue? Oh, sebetulnya itu punya adik saya, Lili. Dia mau mamerin hasil ulangan dia ke Rangga. Selama ini kan Rangga yang selalu bantuin dia. Jadi Lili itu kayaknya bangga dan berterima kasih banget. Makanya dia mau ngasih ini.
Ya tapi kenapa harus titipin ke gue? Kasih aja sendiri ke orangnya. Memang kamu nggak tahu kalau Rangga lagi tugas di Maluku? Tahu dong. Justru itu. Tadi pagi kira-kira jam 7 saya ke rumahnya. Tahu-tahu Rangga udah berangkat. Dia cuma ninggalin surat kalau jadwal penerbangannya dimajuin. Jadi dia nggak bisa nunggu saya. Ya udah, saya kejar aja ke bandara. Pesawatnya udah keburu take off. Saya pulang ke rumah, Rangga nelpon. Katanya udah nyampe. Saya bilang saya mau ngasih ini ke dia. Rangga bilang titip aja ke Cinta, ke kamu. Kenapa harus titipin ke gue? Ya, saya nggak tahu juga. Mungkin kalau saya tinggalin di teras rumah dia, bisa aja kan kena hujan, kena panas. Lagian, dia kan tugasnya lama. Bisa-bisa seminggu lebih. Gue gak mau. Lo kasih aja sendiri ke orangnya. Tapi ini pesan Rangga, tak? Paling Rangga juga tahu kalau saya bawa pulang ini ke rumah lagi, bikin Lili kecewa. Gue gak ada urusan sama adik lo. Jangan sembarang ngomong, tak. Kamu bisa aja ngaku-ngaku pacarnya Rangga. Tapi kamu gak berhak ngelarang Rangga untuk dekat sama adik saya. Gue gak ngelarang. Itu urusannya dia. Jadi kalau Rangga nitip ini, kamu gak perlu peduli. Nelpon siapa? Rangga. Percuma, tak. Gak bakalan bisa. Rangga kan lagi di daerah terpencil. Mana ada sih sinyal handphone di sana? Siapa yang nelfon Rangga? Ya udah deh. Saya jalan dulu, tak. Makasih ya udah mau dititipin. Cewek yang baik kan emang harus nurut apa pesan cowoknya. Rasa! Jadi kamu mulai main kasar ya? Oke. Linda. Bisa bicara dengan Linda? Saya sendiri. Taura ya? Iya. Saya ingat Linda, tapi kita pernah ketemu di mana ya? Kita gak pernah ketemu kok. Hampir ketemu, tapi gak jadi. Iya. Apa kabar? Kayaknya sekarang-sekarang ini kita harus ketemu deh. Saya makin kesian nih sama Cinta. Dan sampai saat itu, cuma kamu yang bisa saya mintai bantuan. Mau pesan apa, Mbak? Saya ada janji ketemu dengan Taura, pemain piano di sini. Linda. Saya Taura. Oh, apa kabar Taura? Loh, ada apa? Bener kita belum pernah ketemu? Mungkin aja kita pernah ketemu. Tapi pasti waktu itu saya nggak tahu nama kamu Taura dan kamu nggak tahu nama saya Linda. Di mana? Ya di mana aja. Nggak. Saya bercanda kok. Mas, Grace over 1. Jangan tanya itu. Saya malu. Itu semua sudah berlalu. Kenapa harus malu? Ya, hubungan saya sama Cinta kan teman biasa. Masa teman biasa, tapi di buku harian Cinta nama kamu banyak banget. Masa? Bilang aja kalau kamu pernah pacaran sama Cinta. Saya suka sama Cinta. Tapi kan, ya Melira enggak. That's it. Jangan dibicarain lagi ya. What can I do for you? Seperti yang saya bilang di telepon, saya tuh perlu bantuan kamu.
Karena kamu kan pernah kenal dekat sama Cinta. Sebagai sepupu Cinta, saya juga pernah dekat sama dia. Tapi sekarang ini enggak. Karena ada problem yang sangat serius antara saya sama Cinta. Cinta anggap saya terlalu banyak mencampuri urusan dia. Terutama soal hubungan dia sama Rangga. Maksudnya? Cinta terlalu dan teramat sayang dan percaya sama Rangga. Nah, justru itu yang bikin saya takut banget. Takut kenapa? Karena saya tahu persis kalau Rangga itu punya cewek lain. Oh God, saya ingat dulu saya pernah lihat Rangga masuk klub berdua sama cewek. Oh ya? Tapi itu udah lama. Tapi sekarang masih berlanjut dan malah makin jadi. Kamu sendiri tahu dari mana? Saya kenal sama tuh cewek. Namanya Putri. Dan Putri nggak tahu kalau saya ini saudara sepupunya Cinta. Kebayang dong gimana posisi saya. Sulit banget kan? Pengennya sih ngasih tahu ke Cinta. Tapi kalau sekarang nggak mungkin. Cinta udah nggak mau ngomong lagi sama saya. Mau diem aja, nggak tega. Karena saya tahu, tuh cewek cinta mati sama Rangga. Kasihan sekali ya Cinta. Ternyata selama ini tuh kehidupan gue jauh lebih parah dari yang gue lihat. Ya ampun, tinggal selangkah lagi, tak. Gue tuh nyaris dijual ke rentenir buat dijadiin jaminan. Enggak lah, Al. Nggak mungkin nyokap lo tega kayak gitu. Kalau sampai kepepet gimana, tak? Lo nggak lihat sih, tak? Muka-muka orang yang datang ke rumah gue tuh tampangnya udah tampang-tampang okem banget, tak? Lo harusnya bersyukur. Lo tuh sekarang udah bebas dari keadaan yang lebih buruk. Tapi kenapa harus Indra? Emang kenapa kalau dari Indra? Apa bedanya terima bantuan dari Indra sama terima bantuan dari bapaknya? Terima bantuan dari Indra kan sama juga terima bantuan dari bapaknya juga, tak? Tapi kalau Indra bener-bener ngejual motornya, itu berarti kan bukan dari bapaknya. Cinta, motor itu kan dari bapaknya juga. Al ya, tapi motor itu udah jadi milik Indra. Sekarang, mendingan gini deh. Lo lihat aja sisi positifnya. Maksud lo? Maksud gue, nyokap lo udah bebas dari rentenir. Terus nyokap lo udah bisa ada kesempatan buat bikin usaha baru. Sekarang yang gue mau tanya, emang lo dirugiin, Al? Enggak kan? Ya udah. Menurut gue itu yang paling penting, Al. You have mail. You have mail. You have mail. You have mail. Selamat malam Cinta. Ada yang harus saya bicarakan dengan kamu tentang Rangga. Penting sekali. Besok siang saya akan menunggu kamu pulang sekolah. Halo. Saya pesimis Cinta mau ketemu sama saya. Ya gitu dong. Kamu pasti bisa. Iya, tapi jangan kecewa ya kalau saya gagal. Enggak. Harus bisa. Bunda. Dengerin Taura. Kamu sebenarnya sayang sekali kan sama Cinta? Ini bisa jadi kesempatan kedua kamu. Kamu sambil menyelam bisa minum air. Maksudnya? Kalau kamu bantuin saya ngomong sama Cinta, kamu bisa sekaligus memperbaiki hubungan kamu sama dia. Come on. Kenapa enggak? Kalau saya lihat dari kata-kata Cinta waktu saya baca di buku Randy ya, kelihatannya dia sebenarnya suka sama kamu. Emang dia tulis apa? Ah, udah deh. Yang penting,
Kamu harus jalan terus. Rencana kamu apa? Loh, yang lain mana, Tak? Aduh, gak usah nanya deh. Mil, ada yang gue mau omongin nih, Mil, soal lain. Ngomong apa, Tak? Ke kantin dulu yuk, gue traktir. Ya, maksud traktir di kantin sih, di luar aja deh. Jangan, Mil, temenin gue dulu ke kantin. Ya, lo mau ditemenin atau ditraktir? Ya, dua-duanya. Yuk, Mil, yuk. Ya, Tak, gue janji sama nyokap mau jemput dia di salon. Oh, Taura. Mungkin emang bener kali dia mau ajakin kita kafe barunya. Enggak, Mil, itu soal lain. Jangan-jangan. Bikin masalah? Ya enggak lah, Mil. Ya, kalau gitu kenapa lo harus takut ngadepin dia? Bukannya gue takut, cuman malas aja kalau harus nemuin dia lagi. Ya, terus lo mau ngapain? Di sini terus, sambil ngarepin dia bakal pulang dengan sendirinya. Ya ampun, Tak. Orang kayak Taura, dia gak bakalan bosan yang namanya nungguin sejam atau 2 jam. Atau mungkin dia bakal jabanin nungguin semalaman. Bener juga ya lo, Mil. Atau enggak, kalau lo takut, gue aja yang maju. OMG, Ta. Mil, Tak, cakep banget, Ta. kan Mil gitu deh. Tak, lo aja deh yang maju, Tak. Aduh, gue gak nahan, Tak. Mil, yaudah deh, kita jalan aja ke mobil lu, biarin aja dia yang nyamperin. Jadi ya. Selamat siang, Cinta. Milih. Apa sih lo? Saya datang buat bantu kamu. Bantu apa? Kamu ingat kan dulu, saya pernah bilang kalau orang gak ada cewek. Dulu kan lihat-lihat aja. Terus sekarang saya tahu cewek itu siapa. Memangnya siapa? Namanya Putri. Basi tau gak? Itu cerita lama. Kemarin saya ketemu sama temannya Putri. Temannya tuh banyak cerita tentang Putri. Tapi ya terserah kamu dah. Kalau kamu cuma sayang sama Rangga, kamu gak usah peduli. Tapi kalau kamu sayang sama dirimu sendiri, kamu tahu telepon nomor saya. Kapan saja saya bantu kamu bahas masalah ini. Yuk. Jangan bengong loh. Tapi, Tak, bener gak sih yang dia omongin? Alah, gak usah dengerin deh. Lo kayak gak tahu Taura aja sih. Paling jago kan ngarang-ngarang cerita. Tujuannya tuh cuma satu, Mil. Tujuannya tuh cuma mau ngedeketin gue lagi sama lagi nyari cara gimana buat ngomong sama gue lagi. Enggak, tapi kok dia bisa tahu namanya Putri? Kan gak mungkin, Tak, imajinasinya dia itu sama sama kenyataan. Taura emang gak kenal Putri kan? Pasti dia denger nama itu dari orang lain.